Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky NPM 2310136 dari kelas 3E regular pagi BCM. Kali ini saya akan mengerjakan UAS pemrogram terstruktur, yaitu membuat program. Kali ini saya membuat program sederhana untuk menghitung BMI atau Body Mass Index. Program ini mendukung perhitungan untuk pria dan wanita, menyimpan data pengguna, serta menampilkan kategori BMI mereka. Pertama-tama, apa itu Body Mass Index atau BMI? BMI adalah ukuran standar untuk mengetahui apakah berat badan kita ideal berdasarkan tinggi badan. Di program ini, kita akan belajar cara menghitung BMI dengan rumus sederhana, menyimpan data, dan mengelompokkan hasilnya ke dalam beberapa kategori. Saja ke penjelasannya. Di bagian awal, kita memiliki dua header, yaitu IOStream dan string. Yang pertama ada header IOStream digunakan untuk fungsinya yaitu input dan output seperti SIN dan cout. SIN untuk membaca data dari pengguna dan cout untuk menampilkan data ke layar. Kemudian kita ada header string, berguna untuk menangani tipe data string yang memungkinkan kita menyimpan nama pengguna sebagai teks. Lalu kita menambahkan using namespace std agar kita bisa langsung menggunakan fungsi seperti SIN dan cout tanpa perlu menambahkan std. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari program ini, yaitu main. Pada bagian ini kita mendeklarasikan beberapa variabel penting. Yang pertama ada konstanta integer max user 3. Kita mendeklarasikan konstanta bernama max user dengan nilai 3. Berarti konstanta berarti nilainya tidak akan berubah selama program berjalan. Ini digunakan untuk membatasi jumlah pengguna maksimal, yaitu 3. Selanjutnya ada variabel kedua, yaitu double data BMI max user. Double data BMI max user ini adalah array. Array ini menyimpan hasil BMI setiap pengguna. Tipe datanya adalah double. Kenapa double? Karena nilai BMI biasanya berupa angka desimal. Selanjutnya ada array lagi, yaitu string nama pengguna max user. Array ini digunakan untuk menyimpan nama-nama pengguna. Tipe datanya adalah string untuk menyimpan teks. Selanjutnya ada integer pilihan. Pilihan digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan pengguna. Kemudian ada user count. User count menghitung jumlah pengguna yang sudah memasukkan data. Variabel-variabel ini akan digunakan dalam seluruh program, mulai dari proses input hingga penyimpanan data BMI. Sekarang kita masuk ke bagian inti program, yaitu menu utama. Menu utama ini dibuat menggunakan struktur perulangan do while. Perulangan ini memastikan menu terus ditampilkan hingga pengguna memilih untuk keluar. Mari kita lihat isi dari menu utama. Program menampilkan 3 opsi, yaitu hitung BMI pria, hitung BMI wanita, dan yang terakhir keluar dari program. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan mereka, nilainya akan disimpan dalam variabel pilihan. Jika pengguna memasukkan pilihan yang salah, program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program menangani input data pengguna. Jika pengguna memilih pilihan 1 atau 2, program akan memeriksa apakah jumlah pengguna sudah mencapai batas maksimal atau belum. Jika batas maksimal sudah penuh, maka akan menampilkan jumlah maksimal pengguna telah tercapai. Jika jumlah pengguna belum penuh, program akan meminta data-data berikut,
yaitu nama pengguna, umur pengguna, berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter. Contohnya, jika pengguna memasukkan nama Rizky, umur 19, berat 60 kilo, dan tinggi 170 cm. Program akan menyimpan data ini untuk perhitungan BMI. Lanjut, setelah menerima data, program akan menghitung BMI menggunakan rumus berikut. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Karena tinggi badan diinput dalam sentimeter, kita kalikan dengan 10.000 untuk konversi. Jika pengguna memilih opsi wanita atau 2, program akan mengalihkan hasil BMI dengan faktor 0,95 untuk menyesuaikan perhitungan wanita. Hasil BMI nanti akan ditampilkan ke layar. Misalnya, kalau Rizky BMI Anda adalah 20,76. Selanjutnya, program menggunakan struktur if-else. Program juga mengelompokkan hasil BMI ke dalam 4 kategori, yaitu jika BMI kurang dari 18,5, maka kategorinya adalah kurus. Kemudian jika BMI berada di antara 18,5 dan 24,9, maka kategorinya normal. Kemudian jika BMI berada di antara 25 dan 29,9, maka overweight. Dan yang terakhir ada kategori obesitas jika BMI lebih dari atau sama dengan 30. Misalnya, jika BMI pengguna adalah 22,5, program akan menampilkan kategori normal. Nah, lanjut lagi. Ini menggunakan struktur if-else juga. Jika kita memilih pilihan 3, yaitu keluar, maka akan ditampilkan adalah keluar dari program. Terima kasih. Jika batas maksimal tercapai atau pengguna memilih pilihan salah, maka program akan memunculkan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Jika pilihan 3 dipilih, maka perulangan akan berhenti. Tapi sebelum keluar, program akan menampilkan semua data BMI yang sudah dihitung. Ini dilakukan dengan perulangan for yang menampilkan nama dan BMI setiap pengguna. Hasil BMI dan nama pengguna disimpan di array data BMI dan nama pengguna. Variabel user count ditingkatkan 1 untuk mencatat jumlah pengguna baru. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Pertama-tama kita pilih yang pertama, untuk BMI pria. Contoh, Andi, ya 25, berat badannya 70, badannya 175. Hasilnya seperti ini. BMI Andi adalah 22,85,71 dan masuk kategori normal. Kemudian ada pilihan 2 lagi. 3, berat badannya 160. Maka hasilnya adalah kategori normal dan BMI-nya adalah 22,2656. Sekarang kita ya coba overweight. Berat 85, tingginya 170. Ini kan sudah 3, berarti batas maksimalnya sudah tercapai.
Jadi kita coba lagi. Jika batas maksimal tercapai, maka jumlah maksimal pengguna telah tercapai. Sekarang kita keluar, maka program akan menampilkan data BMI yang sudah dihitung tadi, yaitu guna ID, Siti, dan itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.